Girona telah menunjukkan bahwa mereka layak dianggap sebagai pesaing serius dalam perburuan gelar juara La Liga Spanyol, usai mengalahkan Barcelona dengan skor telak 4-2 dan bahkan menggusur Real Madrid di puncak klasemen. Para penyerang asal Ukraina, Artem Dovbyk dan Viktor Tsygankov, bekerja sama untuk membuka skor bagi Girona. Sementara Miguel Gutierrez, Valery Fernandez, dan Christian Stuani masing-masing mencetak 1 gol untuk mengamankan kemenangan tandang melawan sang juara bertahan, di mana Robert Lewandowski dan Ilkay Gundogan mencetak gol bagi Barcelona di laga ini. Kemenangan ini membuat Girona unggul 2 poin dari Madrid, yang bermain imbang 1-1 dengan Real Betis di pekan ke-16. Barcelona pun turun ke posisi keempat, 7 poin di bawah Girona dan 5 poin di belakang Real Madrid. Atletico Madrid sementara itu kembali ke posisi ketiga dengan kemenangan 2-1 atas Almeria yang berada di posisi terbawah klasemen. Skuad Diego Simeone memperpanjang catatan kemenangan kandangnya di Liga menjadi 17 pertandingan. Namun Atletico yang telah menorehkan 34 poin seperti Barcelona masih punya 1 tabungan dalam jadwal pertandingan mereka. Girona yang dilatih oleh Michel Sanchez mengenakan seragam putih biru dengan warna serupa seperti Manchester City. Dan mereka telah memperlihatkan sepak bola terbaik di Spanyol dan tetap mempertahankan posisinya di papan atas sejak awal musim. Girona telah memenangkan 12 dari 15 pertandingan liga pertamanya, meskipun gagal dalam ujian besar pertamanya ketika kalah 3-0 dari Real Madrid di kandang sendiri pada bulan September lalu. Girona bukan hanya menjadi pemimpin di La Liga saat ini, mereka juga menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak di Liga dengan 38 gol, menduduki peringkat tertinggi dalam hampir setiap metrik serangan. Gaya permainan mereka seringkali dibandingkan dengan gaya permainan Manchester City. Filosofi bermainnya pun sangat mirip. Dengan hanya 1 kekalahan dan 7 poin yang hilang musim ini, awal ngebut Girona tetap tidak melambat seperti yang banyak diprediksi banyak pengamat. Kisah Girona mirip dengan Aston Villa di Liga Inggris, yang kini berada di bawah asuhan Unai Emery. Jika musim lalu Girona berada di peringkat 10 di klasemen akhir, Aston Villa malah lebih menyedihkan, nyaris degradasi saat Emery datang ke Villa Park. Tujuan awal pemain Girona musim ini, yang tadinya hanya untuk bertahan hidup di kasta tertinggi Liga Spanyol, telah berganti dengan impian ke kancah sepak bola Eropa. Dan usai hempaskan Barca, siapa yang tahu sejauh mana sepak terjang mereka. Kini layak jika para pendukung Girona tak sabar melihat tim kesayangan mereka akan bisa berlaga di ajang paling bergengsi di Eropa, yaitu Liga Champions. Tapi tunggu dulu, ada sedikit masalah. Kan Girona dan Manchester City masih saudaraan. Apakah bisa 2 klub dengan pemilik yang sama bermain di Liga Champions bersamaan? Simak penjelasannya sebagai berikut. Ikatan saudara Girona dan Manchester City. Meskipun baru bermain dalam musim keempat mereka di La Liga, tim yang dilatih oleh Michel ini terlihat siap setidaknya untuk bersaing merebut posisi kualifikasi Eropa dalam bulan-bulan mendatang, yang akan menjadi prestasi pertama bagi skuad bermarkas di Estadi Montilivi ini. Namun, meskipun dibalik kegembiraan yang berkembang atas kebangkitan pamor Girona, struktur kepemilikan mereka bisa menimbulkan kontroversi jika mereka lolos ke turnamen UEFA musim depan. Sebagian besar saham Girona dimiliki oleh City Football Group atau CFG, yang merupakan bagian dari investasi pemilik Manchester City, yakni Abu Dhabi United Group. CFG didirikan pada tahun 2014 untuk mengelola dan mengawasi investasi serta proyek pengembangan di sejumlah klub di bawah kendali mereka yang tersebar di seluruh dunia. Untuk Girona, CFG memiliki saham sebesar 44,3%, yang kemudian meningkat menjadi 47% pada tahun 2017. Dengan pemegang saham kunci besar lainnya adalah saudara Pep Guardiola, yaitu Pere Guardiola, yang mewakili Girona Football Group. Kerjasama antara kedua klub dalam kepemilikan bersama oleh CFG terkait dengan sejumlah aset bersama, termasuk pemain pinjaman dan dukungan keuangan. Apakah boleh 2 klub satu pemilik berlaga di Liga Champions? Pertanyaan besar yang berkaitan dengan kebangkitan Girona kini berfokus pada potensi konflik kepentingan terkait dengan aturan UEFA tentang kepemilikan klub, dan khususnya pembatasan untuk dapat bersaing dalam turnamen yang sama. Saat ini, tidak ada tumpang tindih dalam liga domestik di antara klub-klub milik CFG. Semua klub berada di 13 liga yang berbeda.
rincian kepemilikan menjadi faktor krusial. CFG mempertahankan saham non-mayoritas di bawah 50% di Girona. Dan itu bukan merupakan poin kontroversial bagi UEFA. Girona pernah mengajukan lisensi UEFA untuk berkompetisi dalam kompetisi Eropa pada akhir musim lalu, karena mereka nyaris lolos ke UEFA Europa Conference League dan mereka diberikan izin oleh badan pengatur sepak bola Eropa tersebut. Tapi bagaimana jika di Liga Champions? Aturan UEFA mengenai masalah ini berfokus pada dua klub dengan pemilik mayoritas atau kelompok kepemilikan yang sama, dengan keterkaitan langsung antara aliran pendanaan dan kesepakatan sponsor. Sebagai bagian dari perubahan dalam sepak bola Eropa, Presiden UEFA Alexander Ceferin sebelumnya memahami keinginan para pemilik yang ingin membeli beberapa klub lainnya. Ini merupakan tren yang semakin meningkat dalam sepak bola modern. Beberapa waktu lalu juga ada konflik kepentingan dalam kasus Aston Villa dan Vitória Guimarães, Brighton dan Union Saint-Gilloise, serta AC Milan dan Toulouse. Dan semuanya diabaikan oleh UEFA menjelang musim 2022-2023. Semua klub tersebut diizinkan untuk berkompetisi dalam berbagai kompetisi UEFA meskipun memiliki pemilik yang sama. Namun bedanya, mereka semua berlaga bukan di kompetisi yang sama dengan klub saudara mereka. Saat ini, ada aturan yang berlaku terkait klub dengan pemilik yang sama berlaga di kompetisi yang sama. Dengan kasus paling terkenal adalah pada RB Leipzig dan RB Salzburg. Ini bahkan hingga memacu penyelidikan UEFA pada tahun 2017. Kedua klub sangat dipengaruhi oleh pemilik mereka Red Bull dan punya hubungan komersial yang erat. Kasus ini menarik perhatian besar, tetapi UEFA menyimpulkan bahwa mereka puas bahwa tidak ada aturan yang dilanggar, karena struktur operasional masing-masing klub dipisahkan secara memadai satu sama lain menurut UEFA. Bahkan kedua klub diizinkan untuk berlaga di Liga Champions UEFA musim 2017-2018. Itu adalah kejadian pertama dalam kasus kepemilikan ganda ini. Dan mereka bahkan kemudian juga ditempatkan dalam grup yang sama di ajang Liga Eropa 2018-2019. Jadi untuk kasus Girona dan Manchester City, keduanya bisa saja bermain di Liga Champions musim depan, asalkan para pemilik tidak mengakali struktur klub mereka dan bisa lolos dari aturan UEFA. Dua klub kejutan berlaga di Liga Champions. Yang paling menarik untuk ditunggu adalah kehadiran dua tim kejutan Liga Spanyol dan Liga Inggris di Liga Champions musim depan. Jika kita melihat tim-tim seperti Manchester City, Liverpool, Real Madrid, dan Barcelona berlaga di Liga Champions, itu sudah biasa. Tapi kehadiran Girona dan Aston Villa itu baru luar biasa. Dua tim yang sama-sama berjuang dari bawah dalam waktu singkat dan mampu tampil menggebrak di liga domestik masing-masing, berlaga melawan para raksasa Eropa. Itu baru tontonan. Dan ada kemiripan di antara kedua klub ini. Jika mereka bisa lolos ke Liga Champions, kelolosan mereka bukan hanya karena kebetulan, tapi keduanya kini adalah kekuatan baru yang menakutkan di liga masing-masing. Aston Villa bersama Unai Emery, yang musim lalu saat tiba ke Villa Park mengambil alih posisi Steven Gerrard. Bahkan mereka nyaris masuk zona merah degradasi. Kini mereka selalu berkutat di 4 besar klasemen Premier League dan bukan hanya mengalahkan tim-tim Cire saja, tapi juga para raksasa Liga Inggris. Sementara Girona kini bahkan berada di puncak klasemen usai mempermalukan Barcelona dan hanya sekali kalah musim ini, itu pun melawan Real Madrid. Bagaimana menurutmu? Apakah kedua tim kejutan ini akan mampu terus melaju dengan gebrakan mereka hingga akhir musim? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.